Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabarnya Anda semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Senang sekali hari ini saya Lili Teja dapat menemani Anda semua dalam acara Oase Rohani Katolik. Dan pada kesempatan kali ini di studio telah hadir Romo Hieronimus Ridanto Aribowo Nata Antaka yang biasa kita sapa dengan Romo Danto. Halo Romo Danto, apa kabarnya Halo Romo? juga Ibu Lili, apa kabar? Baik juga, sehat selalu ya Romo? Amin, sehat selalu, luar biasa. Penuh dengan sukacita Romo. Tentu saja. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai acara Oase Rohani Katolik hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka bersama Romo Danto. Pemirsa di rumah, mari kita siapkan hati dan budi kita untuk memulai dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Engkaulah sumber kebijaksanaan sejati. Pada hari ini kami mohon kepadamu, berilah kami rahmat kebijaksanaan, agar kami dapat memahami sabdamu, agar kami senantiasa mengerti kebijaksanaanmu, dan membedakan mana yang baik, serta mampu membedakan mana yang kurang baik, demi masa depan yang lebih baik. Doa ini kami panjatkan demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan liturgi hari ini. Bacaan pertama diambil dari Kitab Putra Sirak, bab 4 ayat 11 sampai dengan 19. Kebijaksanaan menjunjung tinggi para anaknya dan menaruh perhatian pada orang yang mencarinya. Barang siapa mencintai kebijaksanaan, mencintai kehidupan, dan barang siapa pagi-pagi menghadapinya, akan penuh sukacita. Barang siapa berpaut pada kebijaksanaan, mewarisi kemuliaan, dan diberkati Tuhan setiap langkahnya. Barang siapa melayani kebijaksanaan, berbakti kepada Yang Kudus, dan barang siapa mencintai kebijaksanaan, dicintai oleh Tuhan. Barang siapa mendengarkan kebijaksanaan, akan memutuskan yang adil, dan aman sentosalah kediaman orang yang mengindahkannya. Jika orang percaya kepada kebijaksanaan, niscaya ia mewarisinya, dan keturunannya akan tetap memilikinya. Boleh jadi ia dituntun kebijaksanaan lewat jalan yang berbelok-belok dahulu, sehingga ia takut dan gemetar. Boleh jadi kebijaksanaan menyiksa dia sebagai siasat sampai dapat percaya padanya dan mengujinya dengan segala aturannya. Tetapi kemudian kebijaksanaan kembali kepadanya dengan kebaikan yang menggembirakan dan menyingkapkan kepadanya pelbagai rahasia. Tetapi jika orang sampai menyimpang, maka ia akan dibuang oleh kebijaksanaan dan diserahkan kepada kebinasaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menanggapi bacaan yang telah kita dengar dengan mazmur tanggapan. Besarlah ketentraman orang yang mencintai hukum-Mu ya Tuhan. Besarlah ketentraman orang yang mencintai hukum-Mu ya Tuhan. Besarlah ketentraman orang-orang yang mencintai hukum-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Besarlah ketentraman orang yang mencintai hukum-Mu ya Tuhan. Aku berpegang pada titah dan peringatan-peringatan-Mu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu.
Besarlah ketentraman orang yang mencintai hukum-Mu, ya Tuhan. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab Engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Besarlah ketentraman orang yang mencintai hukum-Mu, ya Tuhan. Biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu, sebab benarlah segala perintah-Mu. Besarlah ketentraman orang yang mencintai hukum-Mu, ya Tuhan. Aku rindu akan keselamatan yang datang daripada-Mu, ya Tuhan, dan hukum-Mu menjadi kesukaanku. Besarlah ketentraman orang yang mencintai hukum-Mu, ya Tuhan. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Besarlah ketentraman orang yang mencintai hukum-Mu, ya Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil hari ini. Bacaan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Markus, bab 9 ayat 38 sampai dengan 40. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan, sabda Tuhan. Tiada orang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Janganlah kalian cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia memihak kita." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, baru saja kita mendengarkan bacaan Injil untuk hari ini. Romo Danto, kiranya kabar sukacita atau inspirasi apa yang dapat dibagikan pada hari ini, Romo? Inspirasi yang dapat dibagikan, pertama adalah pemahaman akan arti kebijaksanaan. Apakah itu kebijaksanaan dan bagaimana mengenal kebijaksanaan Allah? Dapat kita gali dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Putra Sirah. Ya, kitab ini ada di dalam kitab Deuterokanonika. Ya. Kas hanya ada di Deuterokanonika, tidak ada di tempat-tempat lain. Dan yang kedua, dalam Injil Markus, oleh Yesus kebijaksanaan diberi makna yang berbeda.
Karena itu, kabar gembiranya adalah kita mendapat kebijaksanaan Allah jika kita dapat mengerti dan memahami apa itu kebijaksanaan. Romo, apa arti kebijaksanaan itu sendiri yang dimaksud dari Kitab Putra Sirah ini, Romo? Kitab Putra Sirah mendefinisikan kebijaksanaan dengan aneka banyak rumusan. Misalnya, di dalam ayat pertama di situ dikatakan, kebijaksanaan menjunjung tinggi para anaknya dan menaruh perhatian pada orang yang mencarinya. Artinya, mereka yang berproses. Setiap orang yang beriman adalah orang yang berproses, orang yang senantiasa mencari kehendak Allah. Orang yang berproses mencari kehendak Allah, orang yang bergumul, ini adalah orang yang bijaksana. Maka di situ juga dikatakan, barang siapa mencintai kebijaksanaan, ia mencintai kehidupan. Barang siapa pagi-pagi menghadapinya akan penuh dengan sukacita. Kebijaksanaan diidentikan dengan kehidupan. Orang yang bijaksana adalah orang yang mencintai kehidupan. Orang yang menghargai kehidupan. Hidup diberi makna lebih mendalam. Ayat berikutnya, barang siapa berpaut pada kebijaksanaan mewarisi kemuliaan dan diberkati Tuhan setiap langkahnya. Orang yang bijaksana adalah orang yang mewarisi kemuliaan. Maksudnya kemuliaan siapa di sini? Sini adalah kemuliaan Tuhan. Karena itu dia diberkati Tuhan. Barang siapa melayani kebijaksanaan, berbakti kepada yang kudus, dan barang siapa mencintai kebijaksanaan, dicintai oleh Tuhan. Yang bijaksana adalah mereka yang berbakti pada yang kudus. Yang bijaksana dicintai oleh Tuhan. Definisi lain lagi, barang siapa mendengarkan kebijaksanaan akan memutuskan yang adil, aman, sentosalah kediaman orang yang mengindahkannya. Di sini kebijaksanaan diidentikan dengan cara orang memutuskan dengan adil, dengan aman, dan dengan demikian sentosalah hidupnya. Masih ayat berikutnya, jika orang percaya kepada kebijaksanaan, niscaya ia mewarisinya dan keturunannya akan tetap memilikinya. Kebijaksanaan itu diwariskan, diberikan, dan keturunan akan tetap bisa memilikinya. Boleh jadi ia dituntun kebijaksanaan lewat jalan yang berbelok-belok sehingga ia takut dan gemetar. Kebijaksanaan itu kadang dilalui dengan cara yang rumit. Boleh jadi kebijaksanaan menyiksa sebagai siasat sampai dapat percaya padanya dan mengujinya dengan segala aturannya. Dicapai dengan cara yang tidak mudah. Kemudian kebijaksanaan kembali kepadanya dengan kebaikan yang mengembirakan dan menyingkapkan kepadanya berbagai rahasia. Sekalipun diungkapkan, dicari dengan cara yang tidak mudah, hasilnya adalah kebaikan yang mengembirakan. Tetapi jika orang sampai menyimpang, maka ia akan dibuang oleh kebijaksanaan dan diserahkan kepada kebinasaan. Singkat kata, orang yang tidak bijaksana, ia akan binasa. Kata-kata kebijaksanaan ini luar biasa. Dan ini masih relevan dengan kondisi kita saat ini. Ya, Romo, kita tentunya ingin menjadi orang yang mempunyai kebijaksanaan ya Romo ya. Betul sekali. Tetapi kebijaksanaan kita belum tentu bijaksana buat orang lain, Romo. Betul sekali. Nah, bagaimana supaya kita bisa mempunyai sikap yang bijaksana, baik bijaksana untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain, Romo? Ya. Bijaksana untuk diri sendiri dan orang lain
bisa diatasi melalui kebijaksanaan yang normatif, berlaku untuk umum. Misalnya, kita di negeri ini punya national principle ya, punya Pancasila, di mana tahun ini kita juga merayakannya sebagai tahun berhikmat ya, berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam arti ini universal, berlaku untuk seluruh orang Indonesia, bahkan juga orang di luar Indonesia. Disebut bijaksana kalau menurut sila keempat ini ya, Anda bermusyawarah, bermufakat, mencari kebijaksanaan bersama, dan itu berlaku untuk semua orang. Bagi konteks orang beriman, kebijaksanaan itu adalah mencari kehendak Allah. Kehendak Allah dicari melalui apa? Melalui pergumulan iman, melalui perjuangan hidup. Dan semua itu jika direfleksikan, kita akan sampai kepada kehendak Allah. Maka kebijaksanaan yang tadinya bersifat relatif, subjektif, tergantung dari diriku, ketika itu dimusyawarahkan, kebijaksanaan menjadi normatif, berlaku untuk umum, bersifat universal. Apa yang bijaksana untuk aku juga bijaksana untuk orang lain. Misalnya apa? Misalnya keadilan. Semua orang menginginkan keadilan. Yang adil buat saya juga haruslah adil buat dia. Buat adil juga buat orang lain. Maka yang disebut keadilan itu adalah kebijaksanaan yang universal. Tidak hanya berlaku untuk saya, tapi juga orang lain dan banyak orang yang ada di sini. Itu contoh saja. Romo, kita ingin sebagai salah satu contoh ya Romo, kita ingin bersikap adil terhadap orang lain juga. Tapi kadang-kadang orang berpikir begini Romo, apakah Tuhan adil terhadap hidup saya? Mengapa hidup saya misalnya saya miskin, kenapa ada yang miskin, kenapa ada yang kaya gitu Romo? Nah, bagaimana menanggapi hal seperti ini? Kita terkait dengan Tuhan, kita tidak bisa mengukur keadilan menurut kacamata Tuhan. Yang bisa kita ukur adalah keadilan yang berlaku di dalam sesama manusia. Ya. Mengukur keadilan Tuhan itu seperti mengukur cara pikir Allah. Siapa yang bisa tahu cara pikir Allah? Maka jangan-jangan bicara dengan konteks ini, Allah tidak bicara soal keadilan. Tapi Allah berbicara soal kebebasan. Allah bicara soal kemahakuasaan Allah. Kemahakuasaan Allah tidak ada yang bisa menandingi. Kebebasan Allah tidak ada yang bisa mengukur. Cara pikir Allah tidak ada yang bisa menyelami. Maka harus dilihat apa yang dimaksud dengan keadilan itu. Kalau bicara soal apakah Allah adil, orang beriman bisa mengatakan bisa jadi Allah adil untuk aku, tapi Allah tidak adil untuk dia. Allah adil untuk dia, tapi Allah tidak adil untuk saya. Itu cara berpikir manusia menilai Allah seperti itu gitu ya. Cara berpikir menggunakan pikiran manusia mengukur cara pikir Allah. Karena di situ mungkin Allah tidak bicara soal keadilan. Tapi Allah bicara mengenai kesetiaan. Sejauh mana kamu setia kepadaku di saat-saat penderitaan? Sejauh mana kamu setia kepadaku ketika engkau mengalami kesulitan? Ya, padahal Tuhan itu memberikan hikmat kepada manusia secara cuma-cuma sama rata kepada semua manusia gitu ya Romo ya. Betul. Nah, cuman bagaimana manusia itu bisa menanggapi rahmat itu dengan baik. Allah memberikan hikmat kepada manusia secara cuma-cuma. Hikmat yang paling terdalam yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah kehendak bebasnya.
Ya. Kehendak bebas ini tidak ditemui pada makhluk ciptaan Allah yang lain. Ya. Intelektualitas, sekarang sudah banyak juga binatang yang punya intelek tinggi. Intelektual itu juga bisa dibuat, intelektual buatan, komputer dan sebagainya. Tapi kehendak bebas, komputer tidak punya kehendak bebas. Binatang tidak punya kehendak bebas karena ia selalu dipengaruhi oleh kebutuhan biologisnya. Tapi manusia bisa mengatakan tidak meskipun dia ada di dalam penjara, meskipun dia dalam keadaan lapar. Kehendak bebas itulah yang dianugerahkan Allah begitu luar biasa kepada manusia. Ini adalah hikmat. Problemnya adalah bagaimana tadi yang dikatakan, hikmat itu ditanggapi oleh manusia. Kehendak bebasnya diarahkan agar paralel dan sejajar dalam menanggapi kehendak Allah. Ini yang tidak mudah. Ya. Karena kehendak bebasku kerap kali aku pakai untuk kebebasanku, Untuk kesenangan kita sendiri. untuk pribadiku, tetapi tidak mengejar apa sih sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah di dalam hidup di dunia ini. Ya, Romo, tahun ini Keuskupan Agung Jakarta mengambil tema kita berhikmat bangsa bermartabat ya Romo ya. Ya. Nah, bagaimana hubungannya tema ini dengan kebijaksanaan seperti yang tertera di dalam Kitab Putra Sirah ini Romo? Kitab Putra Sirah ini kan sebetulnya kebijaksanaan dalam arti rohani ya. Karena kitab ini ditulis untuk dan merupakan refleksi orang-orang Israel saat itu ya. Orang-orang Israel diajak untuk semakin bijaksana secara rohani, bijaksana secara iman. Bijaksana secara iman itu artinya menaruh perhatian pada orang lain, mencintai kehidupan, menghadapi segala sesuatu dengan penuh sukacita, senantiasa mengerti dan melayani kebijaksanaan Tuhan, berbakti pada yang kudus, mencintai kebijaksanaan yang dicintai oleh Allah. Ini rohani. Supaya apa? Supaya bangsa Israel di dalam masa pembuangan tetap tahan, tetap tangguh, termasuk tetap bijaksana memilih kehendak Allah di saat-saat yang paling sulit dalam hidupnya. Relevansinya bagi kita, ya kita sebagai seorang beriman hendaknya senantiasa bijaksana dalam arti memperjuangkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai kesejahteraan, bonum commune, yang sejahtera bagi semua orang, bukan bagi diriku sendiri, kelompokku, atau segelintir orang, tapi bagi semua orang. Mencintai kehidupan itu berarti bukan hanya kehidupan pribadiku, tapi kehidupan untuk semua. Bumi ini diciptakan bukan hanya untuk aku, tapi untuk keturunanku, anak cucuku, maka harus dirawat. Dirawat dengan baik itu contohnya apa? Dijauhkan dari polusi-polusi. Ada aneka banyak polusi di tempat bumi kita berpijak. Polusi darat, polusi laut. Ya. Di darat kita bertemu plastik, di laut kita bertemu plastik, di udara kita bertemu asap. Bagaimana ini bumi dirawat karena kita mencintai kehidupan, mencintai kedamaian. Aneka perbedaan tidak membuat kita berkelahi, tetapi kebijaksanaan mengandaikan di tengah perbedaan kita menghormati, menghargai satu sama lain, dan perbedaan tidak membuat orang bermusuhan, tapi perbedaan buat orang berkaya, memberikan yang terbaik untuk kehidupan bersama. Perbedaan mendorong kita justru untuk menghargai jati diri kita, menghargai jati diri orang lain, dan dengan demikian
berbuat bersama-sama untuk kehidupan yang terbaik bagi rumah kita bersama, tempat kita bersama, tempat kita tinggal, dan sebagainya. Ya, Romo, saya ada terbersit sedikit mengenai soal memutuskan sesuatu yang adil ya Romo, dalam hal menggereja. Di Ya. dalam gereja sudah banyak di beberapa paroki itu mereka menyediakan tempat khusus, misalnya untuk yang difabel atau untuk lansia, ya Romo ya. Nah itu gereja memberikan prioritas dan mementingkan mereka. Tetapi ada juga sebagian umat yang merasa, wah itu tidak adil, kenapa mereka harus diprioritaskan, kita tuh sama-sama ke gereja juga gitu. Nah bagaimana tanggapan Romo seperti ini Romo? Kalau kembali kepada putra Sirah, yang bijaksana adalah yang mencintai kehidupan. Apa sih yang dimaksud dengan kehidupan? Kehidupan itu seperti kebun bunga. Ada bunga yang berwarna-warni. Ada bunga mawar, ada bunga melati, mungkin ada bunga matahari, ada anggrek, semuanya hidup. Dan kebun itu menjadi indah karena aneka warna bunga-bunga. Demikian juga kehidupan. Kehidupan itu menjadi indah karena ada aneka macam. Ada manusia yang sempurna, ada manusia yang tidak sempurna. Tetapi masing-masing memberikan kontribusinya. Seperti mawar, dia indah tapi berduri. Seperti sedap malam, mungkin dia tidak indah, tapi harumnya membuat kita senang dan bertahan tinggal di sana. Demikian juga manusia. Manusia yang sempurna memberikan kontribusinya dengan kesempurnaannya, pekerjaannya, pikirannya, tenaganya. Yang tidak sempurna karena keterbatasan fisik, dia masih bisa memberikan kontribusinya. Yang cacat kaki tapi otaknya segar, dia memberikan pemikirannya. Yang mungkin matanya sudah buta tapi telinganya masih bisa mendengar dan dia masih bisa berjalan dengan baik, dia bisa menyumbangkan suaranya. Ada aneka banyak, tetapi masing-masing harus disikapi karena keterbatasan dan kondisinya. Menghadapi mereka yang terbatas, maka kita juga harus memperlakukannya secara terbatas. Dalam arti terbatas, ya kalau harus ada difabel, maka ya WC difabel itu karena dia orang yang luar biasa, maka kita harus menanggapi dengan luar biasa, fasilitas yang luar biasa. Adil tidak berarti bahwa apa yang diperlakukan saya sebagai orang normal juga harus diperlakukan kepada mereka yang difabel. Adil berarti juga harus melakukan melihat keterbatasannya. Bagaimana dia diperlakukan secara manusiawi, bagaimana dia diperlakukan dengan penuh sehingga kehidupannya juga dihargai. Baik, kebijaksanaan itu kurnia yang dapat dicapai berkat pengalaman dan pemikiran tentang hidup ya Romo ya. Betul sekali. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk merenungkan apa yang telah disampaikan oleh Romo Danto. Kita akan jumpa kembali di sesi yang kedua dalam acara yang sama, Oase Rohani Katolik. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jumpa kembali kita dalam acara Oase Rohani Katolik di sesi yang kedua. Anda masih ditemani oleh Romo Hieronimus Ridanto Aribowonata Antaka dan saya Lili Teja. Romo Danto, di sesi yang kedua ini kita akan mengulang sedikit ya Romo apa yang telah disampaikan dari sesi yang pertama tadi Romo. Oke. Dari sesi pertama, bacaan diambil dari kitab Putra Sirah, di mana Sirah berbicara banyak hal tentang kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu
adalah kurnia yang dapat dicapai berkat pengalaman dan pemikiran tentang hidup. Kebijaksanaan itu menghargai kehidupan. Dan dengan demikian, barang siapa yang dipimpin kebijaksanaan, ia harus dapat meluaskan pandangannya dan melihat kepada kebutuhan hidup yang sejati. Jadi intinya, Putra Sirah mengajak kita untuk memahami kebijaksanaan Allah. Baik, terima kasih Romo Danto. Nah sekarang Romo, inspirasi apa yang dapat dibagikan dari Injil hari ini, dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 9 ayat 38 sampai dengan 40. Masih paralel dengan bacaan pertama, Injil juga bicara soal kebijaksanaan, tentu dalam konteks dan paham yang lebih spesifik. Ya, ketika mereka, Yesus ini ditanya oleh para muridnya, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita," di luar yang 12 rasul itu, ya, "mengusir setan demi namamu." Artinya cara pikirnya adalah yang boleh pakai namamu untuk mengusir setan adalah Cuman murid Yesus. kelompok kita, kelompok yang 12 ini. "Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Nah, bayangan mereka, jawaban Yesus adalah, "Bagus, karena engkau muridku." Nah, tetapi jawaban Yesus di luar dugaan mereka. Yesus mengatakan, "Janganlah kalian cegah dia. Sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan aku, ia memihak kita." Yesus nggak setuju dan dengan keras mengatakan jangan, karena kalau dia pakai namaku sebenarnya dia mencintai aku, karena aku menjadi andalannya. Lalu ada problemnya di mana? Problemnya di kamu murid-muridku. Kamu ini terlalu eksklusif. Kamu ini terlalu menjunjung tinggi kelompokmu saja. 12 rasul betul itu muridku. Tapi ada orang-orang di luar sana yang juga percaya kepada aku, bahkan menggunakan namaku untuk mengusir orang setan. Itu mereka juga baik. Maka jangan cegah dia. Nah, jadi jelas di sini menjadi pengikut Kristus artinya satu, dia tidak boleh menjadi eksklusif atau bahkan tertutup terhadap orang lain. Menjadi pengikut Kristus berarti menjadi orang yang inklusif, terbuka, dan mau menerima orang lain. Mungkin dalam perikop yang lain, Yesus sendiri pernah mengatakan kepada murid-muridnya, "Kasihilah musuhmu seperti engkau mencintai dirimu sendiri." Ya, ini ajaran yang sangat dahsyat. Bagaimana coba mengasihi dan mendoakan musuh? Cara pikir logisnya para murid, musuh itu dibenci. Iya. Musuh itu didoakan dengan sumpah serapah. Musuh itu didoakan dengan dicelakakan. Tetapi Yesus mengatakan tidak. Dicintai harusnya. Kalau musuh saja mesti dikasih dan didoakan, mengapa orang yang berbuat baik dan hidup dalam kebenaran justru kita tolak? Kan Yesus masih menambahkan, barang siapa tidak melawan kita, ia memihak kita. Karena tidak mungkin ya Romo ya, di saat yang bersamaan orang memuji atau memihak kepada kita, tapi dalam waktu yang bersamaan pula ia akan mencemooh kita gitu ya. Ya, Romo, betul sekali. Nah, kalau di sini Romo, apa menurut murid-murid Yesus itu mengenai soal kebijaksanaan ini? Tampaknya paham murid-murid tentang kebijaksanaan sangat sempit. Yang disebut bijaksana adalah menjadi murid Yesus. Dan yang menjadi murid Yesus adalah yang hanya kelompok 12 rasul. Di luar itu dianggap tidak bijaksana. Kebijaksanaan sempit itu membawa orang pada eksklusivitas, ketertutupan kelompok, ketertutupan diri.
Dan orang kalau seperti ini, kebijaksanaan memang menghancurkan diri. Dalam sejarah dunia, sejarah bangsa, negara-negara yang eksklusif dan kemudian tertutup hancur. Ya, totalitarian misalnya, atau yang seperti terjadi pada kalau kita pernah membaca sejarah Nazi, ya, Jerman yang waktu itu dipimpin oleh Hitler, ya, sangat tertutup, bahkan kelompoknya dianggap yang paling hebat, sehingga dia harus menghabisi musuh-musuhnya. Nah, lalu itu menjadi kegelapan, ya, tragedi kemanusiaan yang cukup dahsyat di dalam sejarah dunia, di mana orang-orang Yahudi kemudian dibunuhi, dihabisi, dipakai untuk percobaan karena menganggap bahwa kelompoknya dia yang paling hebat. Orang Jerman lah yang paling hebat. Orang Jerman yang mana? Orang Jerman Arya. Yang kelompok yang lainnya, orang-orang kelompok bukan Jerman, itu adalah kelompok yang tidak hebat, harus dibasmi dan sebagainya, ya. Itu sejarah. Maka kalau Yesus mengatakan menjadi muridku, berarti menjadi murid yang bijaksana. Bijaksana itu artinya terbuka terhadap kelompok-kelompok lain. Kalau Ibu Lili jadi orang Katolik, Ibu Lili juga harus menjadi orang Katolik yang terbuka, yang bijaksana. Misalnya, kalau Ibu Lili lihat tetangganya atau temannya orang Katolik tapi tertutup, dan satu lagi orangnya tidak Katolik tapi terbuka, sopan dan baik, menurut Ibu Lili, siapakah sebetulnya yang menjadi pengikut Kristus di situ? Yang bukan Katolik itu, Romo. Yang bukan Katolik tetapi baik, bersosialisasi dengan tetangganya dan sebagainya. Lalu yang Katolik tetapi tertutup itu bagaimana? Apakah tetap Katolik? Katolik KTP ya, Romo, ya. Katolik KTP karena hanya identitasnya, tetapi secara value, secara karakter, dia tidak menjadi pengikut Kristus yang sejati. Nah, bagaimana, Romo, supaya kita jangan sampai menjadi seorang Katolik yang KTP, Romo? Nah, itu harus bijaksana, belajar menjadi bijaksana, seperti yang dikatakan oleh Yesus. Barang siapa yang lawan kita, ia memihak kita. Bijaksana itu artinya terbuka. Kebijaksanaan itu bukan sesuatu yang taken for granted juga, harus dimohon. Maka ada rahmat yang harus dimohon, rahmat kebijaksanaan. Jadi kita perlu bantuan Tuhan agar roh kebijaksanaan membantu kita untuk mampu menuju ke sana. Yang kedua, kebijaksanaan itu juga bukan sekedar taken for granted, tapi juga harus diupayakan. Diupayakan itu diusahakan. Diusahakan itu lewat banyak cara. Dilatih, dibiasakan, dididik, ditradisikan, terus-menerus. Kalau tidak pernah, maka orang tidak akan menjadi bijaksana. Orang menjadi tua tapi belum tentu bijaksana. Menjadi tua itu kodrati, alami, keriput, segala macam. Tapi menjadi bijaksana itu pilihan. Saya mau menjadi orang tua yang bijaksana, artinya secara kodrati, alami saya peot, ya, tua, keriput, tetapi secara spiritual saya memilih bijaksana. Banyak juga orang tua yang tidak bijaksana, tapi banyak juga orang bijaksana tidak menunggu tua. Artinya kebijaksanaan itu juga harus diupayakan. Melalui apa? Melalui hati nurani. Pertama, mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk. Yang baik dilakukan, yang buruk dijauhkan. Terus menerus dipelihara, dikatakan tidak. Contoh, korupsi. Korupsi itu berarti mencuri. Mencuri hak orang lain. Mencuri hak orang lain. Saya hanya korupsi itu bukan hanya uang loh. Bisa juga korupsi waktu, korupsi perhatian, dan lain-lain. Contoh kecil korupsi waktu. Saya bekerja sehari 8 jam.
Saya korupsi waktu 10 menit buat bikin kopi, tak palah. Ya. Tanpa saya sadari setelah 5 tahun, saya mencuri waktu 1 jam. 8 jam, 1 jam saya curi untuk membuat kopi dan membaca koran. Itu bukan hak saya. Itu haknya perusahaan. Itu haknya pemilik modal. Itu haknya orang yang mempekerjakan. Tapi saya curi 1 jam. Sama dengan mencuri uang. Korupsi 5 rupiah. Siapa sih yang tahu 5 rupiah? Mister Cepet aja sekarang dilempar uang 500 rupiah aja nggak mau. Ya, protes 1.000 rupiah. Tahun ini 5 rupiah. Tahun depan nolnya bertambah 50 rupiah. Tahun depannya bertambah 500 rupiah. Tahun depannya 5.000 rupiah. Dalam 10 tahun sudah berapa? Dan tanpa saya sadari, saya sudah masuk jurang yang dalam. Karena apa? Karena hati nurani tidak dirawat, tidak dipelihara, tidak dibiasakan. Kalau demikian, maka makin lama saya makin jauh dari kebijaksanaan. Kenapa ada korupsi berjemaah di Indonesia? Karena hati nuraninya tidak dirawat. Korupsi 100 rupiah dianggap biasa. Korupsi 1.000 rupiah nggak ada yang menegor. Korupsi 100 juta rupiah baru mata terbelalak. 100 miliar baru orang, oh ternyata terlambat, sudah jatuh. Maka kebijaksanaan harus dirawat, dijaga, dipelihara, dilatih terus-menerus. Ya, kita merawat soal kebijaksanaan dalam segala hal ya Romo. Misalnya kita juga harus bisa merawat alam sekitar kita. Misalnya kita beberapa waktu yang lalu mendengar juga ada ikan paus yang mati karena memakan limbah plastik. Betul. Dan kita sekarang juga dihimbau supaya jangan memakai plastik gitu ya Romo. Nah, saya juga agak tergerak sedikit. Jadi kebijaksanaan itu tidak hanya dipunyai oleh orang tua, tetapi ternyata anak muda. Contohnya misalnya anak saya, dia malah bisa mengingatkan saya pada saat kita makan di luar dan restoran itu memberikan sedotan. Anak saya bilang, "Mami jangan pakai sedotan." Dan dia selalu membawa sedotan yang dalam bentuk besi ya. Jadi itu tidak dibuang gitu. Jadi setiap kali minum dia pakai sedotan besi itu dan setelah itu dia cuci. Jadi kemana-mana sedotan besi itu dia bawa gitu Romo. Nah, jadi saya juga di situ tersentuh. Oh ternyata kita sebagai orang tua juga kadang-kadang terlena, lupa terhadap hal-hal seperti itu gitu ya Romo ya. Ya, Romo Danto mungkin bisa memberikan sedikit tips bagaimana kebijaksanaan seperti yang tertera di dalam kitab Putra Sirak ini dengan kehidupan kita sehari-hari ini, Romo. Ya. Saya pikir kebijaksanaan itu tidak dimulai dari hal yang muluk-muluk. Hal yang sangat sederhana mulai dari kita. Ya. Tadi pagi saya berangkat ke kantor, naik kendaraan, ya. Lalu di tol macet. Di depan saya itu ada mobil Mercy. Dan di jok belakang mereka dengan seenaknya, pemilik mobil atau penumpang mobil itu membuang plastik. Dan plastiknya ada di depan kaca saya karena terbang loh. Wah, ini yang naik mobil itu pasti pertama bukan orang miskin. Betul. Yang kedua pasti bukan orang bodoh, berpendidikan harusnya berpendidikan, ya Romo. tapi dia buang plastik di jalan tol. Sederhana. Bagaimana kita mau memberi contoh kepada orang lain, buang sampah di tempatnya, Ya. mulai dari diri kita sendiri. Betul. Yang kedua, membiasakan diri, kebijaksanaan itu kan harus dilatih. Membiasakan diri bicara yang baik tentang orang lain, tidak menjelekkan orang lain, ya, atau membuat sesuatu yang merugikan orang lain dengan kata-kata kita. Membiasakan diri bisa memuji orang lain. Ya, di Indonesia ini kita sangat sulit memuji orang ya.
Aduh, Ibu Lili hari ini cantik sekali, bajunya berwarna hijau. Jarang sekali kita dengar itu toh. Aduh, istriku hari ini kamu bangun dengan senyum, padahal mukanya belepotan karena baru bangun tidur gitu ya. Jarang sekali ada pujian, tapi kita biasakan diri. Bijaksana itu membuat orang sukacita, membuat orang mudah tersenyum, membuat orang merasa teduh dan damai. Ya, maka kita mulai dari diri kita. Memuji orang, berpikiran positif kepada orang lain, selalu menyapa dan membawa sukacita. Itu yang harus dimulai dari diri kita. Nggak gampang loh Romo melakukan hal seperti itu, ya. Tapi bagaimana kita harus mencoba mengawali setiap langkah hidup kita, segala sesuatu itu dengan hal-hal yang positif ya Romo ya. Betul sekali. Hal-hal yang positif itu membuat hidup juga semakin positif, semakin bersemangat, semakin berenergi. Romo, kembali kita ke bacaan Injil hari ini ya Romo ya. Nah, pada saat Yesus menegur para muridnya bahwa jangan mencegah orang itu, biarkanlah gitu kan Romo ya. Nah, bagaimana sikap muridnya itu, pandangan murid Yesus terhadap Yesus itu sendiri Romo? Ya, di sini saya sih membayangkan ya, mungkin tidak ditulis di Injil Markus ya, karena Markus kan seorang pengarang yang kalau menulis serba spontan, to the point ya. Tapi bayangan saya mungkin mereka juga kecewa. Kesel juga kali sama Kok Yesus guru kita ya. seperti ini ya? Kok ajaran Yesus berbeda dengan seperti yang kita pikirkan ya? Kok ajaran Yesus bertolak belakang dengan cara pikir orang pada umumnya ya? Mungkin di satu pihak kecewa. Bisa juga agak sedikit kesal. Bisa juga marah tetapi tidak terungkapkan. Tetapi karena ini gurunya, mereka harus menghormati, ya mereka menyimpannya saja. Ya. Demikian juga kita. Tidak mudah kita mencari pemimpin yang berani, dalam arti terbuka terhadap semua golongan. Kalau kita membiasakan diri hidup dalam keanekaragaman, rasanya akan mudah juga muncul pemimpin-pemimpin yang juga terbuka terhadap keanekaragaman masyarakat, kebinekaan masyarakat. Ya, kalau di sini saya bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu dia tidak, istilahnya tidak pilih kasih, dia tidak membela kelompoknya sendiri, murid-muridnya sendiri. Jadi dia mengajarkan juga bahwa kalau memang itu benar, dia akan katakan benar. Kalau itu salah, dan dikatakan salah. Jadi di sini bagaimana kita bisa belajar mengatakan sesuatu hal yang benar gitu ya Romo ya. Betul. Yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Jangan yang salah dibenar-benarkan, jangan yang benar dibikin salah. Nah, nanti repot, orang sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Atau half true ya, setengah benar, setengah salah. Yang kira-kira gray area ini benar dibuat salah. Yang kira-kira gray area ini salah dibuat benar. Lalu antara yang benar dan salah orang menjadi ragu, dan itulah Yesus sangat jelas kepada kita, kepada para murid. Yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Tapi zaman sekarang Romo, pada kenyataannya ya, dalam kehidupan kita sehari-hari Romo, pada saat kita mengatakan hal yang benar, itu belum tentu diterima oleh sekeliling kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa mempunyai suatu keberanian mengatakan hal itu benar dengan resiko apapun? Ya, ini berarti masalah penanaman nilai. Penanaman nilai itu bukan ditanamkan sejak orang dewasa, tetapi sejak bahkan ketika masih di dalam kandungan. Sejak dari kecil kita mengajak anak-anak kita berbuat jujur, berkata A adalah A, B dah B, mereka akan membiasakan diri hidup seperti itu. Maka tanpa tedeng aling-aling apakah ini menyenangkan bosnya,
ataukah ini akan menyakiti hati temannya, akan lebih berbahaya kalau tidak dikatakan Ya. bahwa dia benar atau dia salah. Karena saya bisa menjerumuskan teman saya atau sahabat saya masuk ke dalam jurang yang terdalam. Ini adalah penanaman nilai yang harusnya sudah dimulai sejak di dalam keluarga. Pendidikan anak itu penting. Dan pendidikan karakter dimulai dengan anak diajar untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mengatakan dan membela yang benar, dan berani mengatakan yang salah kalau itu salah. Baik Romo, Romo bisa memberikan inspirasi lain Romo sehubungan dengan hubungannya dari kitab Putra Sirak ini dengan Injil Yesus Kristus menurut Markus ini, hubungannya bagaimana Romo? Hubungannya jelas, kedua-duanya bicara tentang kebijaksanaan. Hanya skopnya berbeda. Kebijaksanaan dalam Putra Sirah itu berlaku hanya untuk orang Israel di zamannya dan terkait dengan kebijaksanaan yang berhubungan dengan Allah orang Israel. Sedangkan kebijaksanaan dalam Injil Yesus ini terkait dengan murid-muridnya yang saat itu sangat berpikiran sempit bagaimana menghayati orang-orang dan menyikapi orang-orang di luar kelompoknya terkait dengan ajaran Yesus. Tetapi kedua-duanya mempunyai kesamaan. Kesamaannya adalah bahwa dalam kitab Putra Sirah maupun dalam Injil Yesus Kristus menurut Markus pada hari ini, keduanya mencoba mencari kebijaksanaan dalam kehendak Allah. Kehendak Allah dicari dan diupayakan bersama. Inilah kebijaksanaan. Ya, mungkin Romo Danto mempunyai tambahan lagi pesan yang ada hubungannya dengan bacaan kita hari ini, Romo. Ya, tidak banyak ya, karena kebijaksanaan itu adalah sesuatu yang harus terus-menerus digumuli, berproses, dan tidak instan, tidak taken for granted, tetapi sesuatu yang ditanamkan terus-menerus sejak dari pendidikan yang masih sangat dini, bahkan kalau bisa masih dalam kandungan. Kebijaksanaan itu terus bertumbuh dan berkembang seiring dengan manusia, dan inti dan puncak dari kebijaksanaan itu akhirnya juga adalah bagaimana mengerti dan memahami serta mencari kehendak Allah, seperti yang juga dilakukan baik oleh murid-murid Tuhan Yesus dalam Injil Markus maupun yang juga dibicarakan oleh Putra Sirah. Maka pendengar dimanapun Anda berada, carilah kebijaksanaan sejak anak ditanamkan sejak dini, dan bergumulah dengan kebijaksanaan mencari kehendak Allah dalam setiap peristiwa kehidupan. Oke, baik, terima kasih Romo Danto. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, nampaknya kita harus segera mengakhiri acara Oase Rohani Katolik hari ini. Sebelumnya kita akan menutupnya dalam doa penutup dan mohon berkat melalui Romo Danto. Marilah kita satukan hati dan budi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur bahwa pada hari ini Engkau berkenan memberikan firman-Mu kepada kami sehingga kami boleh memahami apa arti dan makna kebijaksanaan, baik melalui kitab Putra Sirah dan juga dalam bacaan Injil menurut Markus. Tuhan, kami mohon rahmat kebijaksanaan-Mu agar kami senantiasa tetap setia bergumul mencari kebijaksanaan itu, tidak mudah putus asa untuk memahami kebijaksanaan, dan akhirnya kami boleh mencapai kepada kebijaksanaan yang sempurna melalui kehendak-Mu. Biarkanlah roh itu senantiasa menginspirasi kami untuk menjadi pribadi yang makin bijaksana dan mewartakan kebijaksanaan serta kasih-Mu itu kepada setiap orang yang kami jumpai. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kebijaksanaan senantiasa dianugerahkan kepada kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih Romo Danto untuk permenungan yang telah disampaikan pada hari ini. Sama-sama, Tuhan berkati. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh Romo Danto dapat memberikan semangat, inspirasi, dan sukacita bagi kita semua. Akhir kata, Romo Hieronimus Ridanto Aribowo Nata Antaka dan saya Lili Teja mohon pamit undur diri. Marilah kita amalkan Pancasila. Kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya, tetaplah kita terus bersama. Jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya, tetaplah kita terus bersama. Jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Bersamamu selamanya, berdua mengarungi cinta, menjaga kesucian cinta, kehendak Tuhan selamanya. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya, Tetaplah kita terus bersama. jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Bersamamu selamanya, berdua mengarungi cinta, menjaga kesucian cinta, kehendak Tuhan selamanya. Tuhan yang satu adalah cinta, ada kekuatan padanya, dan kasih kita untuk selamanya. Janjiku selalu setia. Bersamamu selamanya, berdua mengarungi cinta, menjaga kesucian cinta, kehendak Tuhan selamanya. Janjiku selalu setia.